Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ridho ilahi ta'ala bibarakati suratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana kafutuhil arifin wa nawwir qulubana bihidayatil yakin. Alhamdulillah para ibu, para bapak, ini puasa kita ini terasa nikmat sekarang karena diguyur hujan terus. Alhamdulillah seger. Mestinya menurut perhitungan masa lalu ini musim panas, kita yang sudah masuk musim panas. Ya, nah sekarang Gusti Allah memberi. Cuman yang kasihan itu yang biasa ya dodolan es. Ya. Padahal bulan Ramadan itu seger-segernya dawet, cendol, ya. Kemudian es campur, ya, es teh. Gorengan juga gak begitu laku sekarangnya karena ya sering watu. Ya Gusti Allah ya menguji kepada hambanya itu untuk bagaimana mepet, mestinya dengan kondisi seperti ini untuk belajar mepet. Ya, hitungan manusia ternyata bleset. Oleh karena itu monggo kita terus akan malinggih anugerah kesehatan, anugerah istiqomah pada kita semua ya. Ini masih menjelaskan tentang bagaimana rekodoyo ketika umat beda agama untuk memerangi dan benci terhadap orang Islam. Nah, ayat-ayat ini sebetulnya ayat-ayat yang berhubungan dengan bagaimana kita harus membangun negara. Jadi ayat 118 surat Ali Imran ini ayat-ayat yang berhubungan dengan pondasi-pondasi bahwa perlu ada pengaturan bersama antar umat beragama dalam sebuah komunitas, dalam sebuah wilayah, dalam sebuah populasi kehidupan umat manusia. Nah, ini Gusti Allah itu sangat-sangat ini ternyata sangat murah kepada kita ini. Karena Gusti Allah tidak medit untuk membocorkan bagaimana tipologi dari berbagai makhluk ciptaan Gusti Allah. Nah, jadi dengan ayat-ayat seperti ini memang sunatullah berbagai kelompok dan golongan itu punya karakter sendiri-sendiri. Nah, yang menciptakan karakter Gusti Allah piyambak kan. Oleh karena itu ayat ini diawali dengan auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu latakhidu bitonatan. Ya ayyuhalladzina amanu, oh tiang-tiang ingkang beriman yang sudah kemarin kita coba telusuri ya, indikator atau tondo-tondo atau semacam SOP orang yang beriman itu. La natakhidu, ora bakal. Jadi jangan di sinilah itu ojo sampai awakmu kabeh orang-orang yang beriman ngalap memilih ya, menempatkan orang-orang yang non muslim ya. Itu bitonatan itu orang-orang yang tidak seiman.
Tetapi ditafsiri takliknya tuh hubungannya itu, relevansinya dengan apa? Dengan sesuatu yang berhubungan dengan rahasia. Nah, itu asbiya'a tutli'unahum ala sirrikum. Nah, supaya ketika kita ini punya rahasia keagamaan, ya, rahasia kelompok. Jadi kalau kita sudah berkomunitas, berpopulasi, mesti ada semacam strategi kelompok dan golongan itu ada. Itu. Ya suka ada jenengan lah, rahasia rumah tangga orang per orang itu mesti ada. Kalau kita punya konco yang tidak seirama, yang tidak senapas, yang tidak jadi sejalan, nah, boleh jadi rahasia-rahasia itu bisa dibocorkan. Ya. Oleh karena itu di sini la tattakhidu bitonatan min dunikum, selain dari kelompok awakmu kabeh, ai gorikum tegese sakliyane kelompok awakmu kabeh. Jadi kalau orang Islam ya ada tatanan strategi, kemudian semacam bagaimana kita menjaga keutuhan kelompok, bagaimana memprotek, nah, bahasa yang melindungi, ya, bagaimana agar kelompok umat Islam itu tidak mudah dilecehkan, tidak mudah dihina, tidak mudah dibully, ya. Ini sudah diberi bocoran oleh Gusti Allah itu, karena umat-umat min ghairikum, ya, selain golongan kamu semua, selain orang yang tidak seiman, itu mesti mereka membuat strategi juga untuk merusak kita, gitu, merusak orang yang beriman. Bayane dari latah bitonatan ini min dunikum salian awamu kabeh, yaitu siapa? Minal Yahudi, contohnya orang Yahudi, wa Nasoro wal munafikin. Nah, jadi orang Yahudi, orang Nasrani, orang munafik. Mengapa orang munafik juga dikatutkan seperti orang Yahudi, orang Nasrani? Orang munafik itu kadang-kadang dul wajhain dalam istilah lain. Jadi orang munafik itu yang mempunyai dua wajah. Wa idza khatabahumul jahilun qalu, nah ada itu. Wa idza sayatinihim, nah itu, dan seterusnya. Ketika di hadapan kita koyo iyo tapi ketika kembali dengan golongan mereka salah. La yalunakum khobala. Nah, di sini selamanya mereka itu tetap akan berkeinginan untuk merusak dan menghancurkan kita semua. Layak lunakum itu selamanya itu. Jadi makanya kita harus hati-hati. Disinilah butuh negoro, Pak. Ya, jadi kemarin ada yang bertanya itu, bagaimana untuk menghindari konflik kepentingan antar kelompok dan golongan itu, maka negoro itu menjadi penting. Nah, negoro itu punya tugas juga untuk membentengi, mengatur supaya antar kelompok ini tidak gelut karpe dewe. Dalam bahasa yang lebih kerennya itu konflik horizontal. Pernah terjadi kan orang Dayak dengan orang Madura, pernah terjadi peristiwa Sampi. Nah, itu. Orang Arab dulu kelakuannya seperti itu, Bu. Kaubilah itu mudah tersinggung, perang. Nah, sekarang yang masih itu kan di Papua, ya, tersinggung kelompoknya, maka kelompoknya ini ambil tongkat, ambil panah, ambil ini. Nah, disitulah butuhnya negoro, Pak. Makanya dalam Islam itu bernegara itu adalah tugas agama. Jadi jangan meremehkan bernegara itu. Nah, cuman sayang kadang-kadang ada oknum-oknumnya yang tidak beres. Dan oknum tidak beres itu bukan hanya sekarang. Semenjak zaman Namrud, semenjak zaman kaum Ad, kaum Samud, ya kan? Zaman Nabi Sulaiman, zaman Nabi Dawud, zaman kerajaan Abraha, kan itu. Jadi memang
oknumnya ini, makanya muncul teorisasi tentang bagaimana cara mengatur negara, muncul teori otoriter, muncul teori demokrasi. Nah, sebetulnya demokrasi yang pertama kali diajarkan oleh Rasulullah sebetulnya, membangun komitmen bersama seperti apa, dituangkan dalam namanya Mitsaqul Madinah atau Piagam Madinah. Antar kelompok supaya saling menghormati, saling menjunjung tinggi hidup bersama, ya, saling membantu kalau terjadi ada ancaman itu. Jadi idealnya, jadi kalau orang berbicara demokrasi itu dianggap dari barat itu keliru sebetulnya. Hanya bedanya itu Islam itu mengajarkan demokrasi dengan pondasi iman. Nah, itu. Imannya itu dikokohkan dulu, baru kita ngatur hidup bersama. Nah, kalau teorinya barat itu demokrasi di atas tidak beriman, sekuler itu. Jadi kalau ingin mencari pola demokrasi yang paling ideal, ya kita kembali mencoba mentransformasikan lagi cara-cara bernegara yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mestinya bagaimana rekrutmen pejabat negara itu sudah diatur. Latas alil imaroh, jangan minta-minta kamu jadi pejabat. Jangan ngelamar itu nggak jadi pejabat, itu sebetulnya nggak benar kalau menurut teori yang diajarkan oleh Rasulullah. Jabatan itu amanah. Qulillahumma malikal mulk. Makanya muncullah teori seleksi. Ya, diseleksi. Siapa yang nyeleksi? Orang yang punya kompeten untuk menyeleksi. Ya, makanya diistilahkan dengan ahlul hali wal akdi atau ahlul ikhtiar. Ada sekelompok orang yang ditugasi untuk menyeleksi kompetensi, kualifikasi dan sebagainya. Sebab kalau tidak seperti itu, akan terjadi rusak-rusakan. Idawu sidal amru ila ghairi ahlihi pantadiris terutama menyangkut masalah manajemen organisasi. Organisasi itu sangat tergantung pada leader. Leader sangat tergantung pada leadershipnya, kemampuan untuk menjadi pemimpin itu gak gampang. Ya, mimpin perusahaan, jangan angel-angel mimpin ya lembaga. Nah, Islam itu punya ininya itu rambu-rambunya itu. Makanya muncullah teori aslah, teori siapa yang paling layak. Kalau ada orang yang menduduki jabatan sementara ada orang yang lebih layak dari orang itu, maka orang itu dianggap berkhianat kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada seluruh umat manusia. Itu ada hadisnya itu. Teori kelayakan ini dikokohkan oleh Ibnu Taimiyah dalam bukunya itu As-Siyasah Syar'iyah fi Islahi Ra'i wa Ra'iyah. Jadi ada teorinya Pak, gak ngawur-ngawuran caranya leksi. Makanya ketika teori-teori kelembagaan negara itu dipatuhi secara konsekuen, makanya jadilah negara-negara yang kuat. Bagaimana zaman Harun Ar-Rasyid, ya kan? Bagaimana zaman Umar bin Abdul Aziz, bagaimana zaman Khulafaur Rasyidin, itu di patokan-patokannya itu diikuti secara konsekuen. Ketika patokan-patokan itu melenceng, ya hancur-hancuran. Dan itu terjadi di semua kelompok umat beragama, Bu. Terjadi. Umat Islam itu kurang apa pada zaman Abbasiyah, tetapi ujung-ujungnya juga hancur. Bagaimana pada zaman Turki Utsmani, ya ujung-ujungnya Tuhan hancur ketika patokan norma. Nah, makanya sekarang tuh sedang ini juga tuh apa indikator negara gagal, jadi satu buku itu, dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu, kebangkrutan dan kegagalan suatu negara. Bisa dibaca itu bapak-bapak. Nah, kita juga harus peduli sebagai orang Islam itu, karena itu bagian dari fardu kifayah. Jadi bernegara itu dalam Islam merupakan praktek
kompleksitas pengamalan amal soleh. Jadi jangan diremehkan. Makanya kalau bisa jenengan tuh berdoa, ya Allah, mudah-mudahan anak-anak kami besok anak-anak yang bisa mimpin. Jangan ya nenek ay kok enak repot-repot, enggak boleh begitu. Nggih. Syukur kalau putra putu jenengan tuh ada yang jadi panglima. Amin ya Bu ya. Ada yang jadi jenderal. Jangan mikir gak apa-apa kopral saja ke kamu. Yang penting oleh bayaran ya gak boleh begitu. Jadi kontraktor yang benar sehingga bangunan itu kokoh. Coba kita lihat bangunan Belanda. Jadi itu ada jembatan di Australia namanya apa? Hamburg Bridge itu. Itu dipakai 3 jenis kendaraan itu mau dibangun tahun 1800 berapa itu. Itu sampai sekarang kan kokoh itu. Kereta api lewat situ, mobil lewat situ, macam-macam. Kita ini kadang-kadang belum diresmikan sudah AMYU. Ya. Masya Allah, astagfirullah. Gedung belum diresmikan ambruk, bahkan sedang dibangun itu ambruk, memakan korban lagi. Pernah di Jombang itu kan? Baru pasang ini ya loh, baru pasang rangkanya itu sudah ambruk. Insyaallah, astagfirullahaladzim. Nah, ya, kenapa terjadi seperti itu? Karena itu tadi idawusidal amru ila ghairi ahli. Jadi ini ayat yang mengawali bagaimana kita ini punya tugas dalam hidup bersama itu harus ada wasit, ya, harus ada juri, ya, harus ada ya penjaga wasit. Itu kan ada wasit di tengah lapangan dan pengawas di pinggir lapangan, ya ngono ae citukaran apa maneh ga ono wasite ga ono pengawase. Layalunakum khobala waddu ma anitum. Nah itu ditambah lagi, mereka itu selalu berharap bagaimana kamu terjadi kehancuran. Nah itu. Jadi orang-orang musuh-musuhmu Islam itu selalu intip-intip, ya apa carane wong Islam itu supaya hancur. Qad badatil baghdha, sungguh telah nampak apa hal-hal yang membuat mereka itu memusuhi kamu itu udah nampak sebetulnya. Min afwahihim, dari propaganda cangkem-cangkem mereka. Nah, kalau bahasa kerennya itu ya apa, mulut-mulut mereka. Bahasa kerennya cangkem. Nah, sekarang cangkemnya tidak lewat mulut manusia, tapi lewat Facebook, gitu, lewat medsos, lewat TikTok, lewat WhatsApp. Ya, loh saya ini buka aplikasi Al-Quran, kadang-kadang kisinan kemarin. Saya tuh mau coba cari ayat Al-Quran lewat aplikasi. Sebelum surat muncul, ayat muncul tuh muncul apa? Iklan. Iya. Iklannya sih lumayan. Kalau iklannya obat, iklannya obat kuat yang repotin kan. Insyaallah, astagfirullahaladzim. Itu aplikasi Al-Quran, bayangkan. Nggih, leres mboten? Lah makanya Pak Yahya muda lagi. Nah, ini sebayangkan itu. Ini bagian dari qadbadatil baghdha'u bi min afwahihim. Mulut gak ini sekarang nih. Perlu makanya coba siapa yang punya aplikasi-aplikasi itu? Kembalinya kepada orang-orang Yahudi. Mak itu kan apa? Makjul apa? Jadi mereka canggih, sangat canggih untuk mereka sesuatu yang bahkan kita ini akhirnya terbuai. Siapa yang tidak tersedot duitnya oleh qad badatil baghdha'u min afwahihim itu? Ayo coba tiap bulan berapa pulsa jenengan kuras? Lebih dari 100. Saya sendiri itu langganan rutin itu rata-rata satu bulan itu 162.500 gitu, pakai nggak kerasa lewat telepon
WA, macam-macam ya itu. Enggak kroso dikuras setiap bulan. Padahal zakat bulanan kita kadang-kadang abot ngawekno 2,5% dari pendapatan yang kita terima kalau kita sudah pendapatan kena pajakan itu abot. Nah, hebat itunya mereka, daya mereka. Bahkan ini sudah masuk kepada mindset pikiran kita ini sudah gitu. Dan bahkan yaitu anak snobing itu sampai kepada bil waqiati fikum wa itna'il musyrikina, sehingga mereka ini punya strategi juga untuk membocorkan apa yang terjadi dalam dunia Islam, apa yang terjadi pada organisasi Islam, apa yang terjadi pada kelompok umat Islam itu supaya mudah terbaca, mudah terlacak. Seperti nun sewu nggih, kenapa sampai terjadi perang salib yang akibatnya sampai sekarang dari perang salib itu menimbulkan perbedaan strategi dan taktik antara bagaimana non muslim untuk selalu meninik bobokan orang-orang Islam. Pertama, gampang, umat Islam itu yang penting strateginya pecah belah. Maka muncullah pemecah belahan umat Islam di era kejayaan Turki Utsmani. Sampai muncullah orang yang namanya Kemal Atatürk. Kemal Atatürk itu konon itu salah satu manusia binaan orang-orang Barat untuk menghancurkan umat Islam sampai dia diberi jaminan untuk bisa mengambil alih dan memutarbalikan bagaimana cara hidup umat Islam di Turki dengan memproklamirkan nasionalisme Turki. Pinter Bu untuk strategi kita inilah. Tetapi ingat, kalau kita imannya lemah. Makanya ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Perkuat dulu imanmu itu. Sebab kalau kamu imanmu tidak kuat, maka kamu akan berhadapan dengan orang-orang yang sengaja. Orang itu diciptakan oleh Gusti Allah ya Pak. Jangan salah ini loh, jangan salah tangkap. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang hebat-hebat itu yang desainernya tetap Gusti Allah. Kita ini oleh bocoran itu loh. Nah, oleh karena itu ketika oleh bocoran ini, bocorannya itu jangan diabaikan gitu loh. Nah, selama ini kita mengabaikan bocoran-bocoran dari Gusti Allah itu. Ya kan ngoten ceritanya. Jadi rahasia-rahasia kita itu akhirnya mudah terbaca, mudah terbongkar. Wa ma tufi sudurhum, nah itu akbaru mim qad bayyana lakumul ayati. Nah, ini paham itu. Nah, jadi akhir ketika awalnya beliau Gusti Allah menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu, akhir ayatnya Gusti Allah menjelaskan qad bayyana lakumul ayati. Sungguh Gusti Allah itu sudah menjelaskan lakum untuk awamu kabeho orang-orang yang beriman al ayati dumateng tondo-tondone adawatihim, tondo-tondone strategine karaktere musuh-musuh awakmu kabeh sajane Gusti Allah sudah membocorkan. Wateke wong Yahudi ngene, strateginya mereka luar biasa canggihnya, karena mereka di dalam surat Al-Baqarah itu kan ada 2 ayat, la yalunakum, 1 ayat, yang kedua lantardo angkal yahud walan nasoro hatta tatabi'a milah. Itu Gusti Allah sudah membocorkan ke kita ini kan itu. Makanya pentingnya ngaji itu di situ, pentingnya paham dan perlu juga kita itu mempelajari. Makanya ayat yang pertama kali diturunkan ketika Al-Quran ini dijadikan sarana untuk membentuk kepribadian
dan kultur atau hobbitnya orang Islam, maka ayat pertama itu kan apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi. Jadi di sini kita harus betul-betul menguasai namanya sains dan teknologi. Yaitu khalaqal insana min alaq. Sama. Gusti Allah menciptakan manusia itu bajeladrennya itu sama. Babah orang Yahudi, babah orang Nasrani, babah wong Sunda, babah wong Jawa, babah wong Madura, semuanya diciptakan dari alaq, alaqoh. Alaqoh itu sel telur yang sudah dibuahi oleh sperma. Ya. Dari alaqoh nanti berubah menjadi mudghah. Nah, ketika jadi mudghah itulah Gusti Allah baru menitipkan chipnya dalam apa? Jeladren manusia. Ya, jeladren kan bahan baku. Ya, kayak peyek yang bikin jeladren. Nah, ini yang harus dipahami oleh ibu-ibu ketika setelah nikah. Nah itu, makanya kalau bisa ibu-ibu ya didik calon gadis-gadisnya itu dipahamkan bagaimana calon ibu yang benar-benar ibu. Sekarang ini kemarin ya ono viral di Facebook itu seorang bayi ditemukan di tengah sawah. Ya. Insya Allah yang masih Insya Allah. Dan di daerah sini dekat tol katanya ya. Astagfirullahaladzim. Dan itu banyak Bu. Di Jawa Timur itu pernah saya neliti ada penampungan bayi-bayi yang dibuang oleh ibunya. Insya Allah. Tego ya, sawah kadang-kadang itu mengerikan tuh Pak kalau dan itu memang kejadian seperti ini itu sudah diramal Rasulullah itu. Makanya bapak-bapak ngapunten bapak panggih sering-sering maos la tudrikul absor wa huwa yudrikul absor wa huwa latiful khabir. Nah, itu untuk bapak-bapak itu sing rajin la tudrikul absor wa huwa yudrikul absor wa huwa latiful khabir, supaya matanya tidak mata keranjang. Jadi matanya kalau tidak mata keranjang mata nopo Bu? Tidak jelalaten. Nah, sebab laki-laki itu karakternya jelalaten. Nah, sing dirugikan orang perempuan. Ketika gupuh, jadi ya gimana? Jadi kalau diperkosa itu tidak bakalan jadi jeladren Bu. Kalau diperkosa, berarti dalam kondisinya nyaman dan itu. Kalau kondisi stres kok terpaksa itu nggak bakalan, katanya dokter-dokter itu kalau orang bergaul suami istri dalam kondisi yang tidak nyaman itu orang bakalan sperma itu membuahi sel telur alaqoh. Makanya Gusti Allah di awal ketika kita membentuk populasi manusia yang ideal maka jadi nah ini sedikit walaupun terlambat, nuzulul Qur'annya kan sudah 17 Ramadan. Jadi ketika Al-Qur'an dari Gusti Allah sebagaimana sudah sampaikan minggu yang lalu itu daf'atan wahidah kepada malaikat Jibrilnya, tapi dari malaikat Jibril disampaikan kepada Kanjeng Muhammad SAW tanzilan berangsur-angsur. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka merubah karakter. Jadi Rasulullah itu punya tugas 3. Pertama, merubah watuk wahing populasi manusia yang sudah berkembang biak dengan cara hidup yang tidak ideal sehingga disebut dengan zaman jahiliyah. Yang kedua, memberi contoh, ya, merubah dan memberi contoh. Makanya dikenal dengan laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanatun. Contoh. Jadi bukan dengan
ceramah ke ceramah Nabi contoh, dan dengan telaten memberi contoh itu orang supaya bisa sholat diberi contoh. Nah, karena sholat orang Islam ini berbeda dengan sholatnya sebelum Islam. Jadi boleh jadi sholatnya zaman sebelum Rasulullah Muhammad itu ya kaya wong semedi ya. Baru setelah Rasulullah sholatnya ya ono ruku, ono sujude, ono iktidal, ono duduk dua antara sujud, ada duduk tawaru, ada duduk iftirash. Itu baru. Nah, itu. Bahkan karena ketika orang bertanya seperti apa sih sholatnya Rasulullah sebelum menerima perintah waktu Isra Mi'raj, ada yang mengatakan sholatnya Rasulullah itu seperti semedi di gua. Karena sebelum dapat wahyu beliau semedi di gua Hiro. Jadi seperti gini. Ada yang jadi kalau ketika ada patung Siddhartha Gautama, ya sedang itunya itu. Nah baru setelah diajar dididik. Jadi paling kecil. Nah ketika malaikat Jibril menyampaikannya selama 23 tahun itu, karena di samping merubah, memberi contoh, membentuk pola beda. Nah, makanya dia orang Islam itu orang yang melakukan pola hidupnya beda dengan yang lain. Wayatu tidur nyenyak, kongkon istighfar, kongkon sholat malam, kongkon sholat subuh. Padahal enak-enak tidur itu, nggih. Nah, itu pola beda gitu. Cara berumah tangga, cara mencari penghidupan, cara membangun sistem kekuasaan itu dengan cara beda. Nah, distingsinya tuh ada. Nah, dari pembedaan itu maka muncullah excelnya tuh apa? Istimewanya tuh ada. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Tetapi ingat, keistimewaanmu itu diiri. Nah, supaya kamu tidak menjadi kelompok istimewa. Nah ini kan pengincengan dari kelompok non muslim untuk keistimewaan kita hilang. Nah, itu. Sehingga Rasulullah itu memprediksi juga akhir zaman itu boleh jadi umat Islam itu seperti bui. Iya kan ada hadisnya itu. Nah, inilah bagian dari qad bayyana lakumul ayati, sungguh Gusti Allah ini sampun merteloaken, sampun menjelaskan kepada kamu ayat-ayat yang menjadi pembeda bagaimana kondisi umat Islam dan kondisi non muslim. Bagaimana strategi non muslim supaya sebetulnya kalau boleh Islam itu hilang di dunia ini. Nah, itu menurut kelompok non muslim. Kalau bisa umat Islam orang gak usah ono lah umat Islam nang dunia itu. Sebab umat Islam itu bisa menjadi objek yang membuat. Nah, sehingga muncul pemikir-pemikir seperti Samuel Huntington. Suatu ketika ujung-ujung kehidupan manusia di dunia itu adalah pertarungan antara umat non muslim dengan umat Islam. Dedel duelnya itu loh ujung-ujung, maka perang peradaban. Nah, makanya monggo ini nuzulul Quran itu dititeni. Maka ketika ayat pertama kali turunkan Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaqal insana Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Ya. Ketahuilah bagaimana kamu bisa memperhatikan Rob itu sebagai sesuatu yang akramnya itu gimana ini. Nah, alati alamal insana malam ya'lam itu. Ya luar biasa itu 5 ayat pertama kali diturunkan itu sebagai monumen perubahan dari karakter, perubahan dari sistem kehidupan, dari kehidupan yang tidak berbasis ilmu menjadi kehidupan yang berbasis ilmu.
Makanya setelah ayat itu langsung perintah-perintah Rasulullah untuk memberikan umat Islam itu wajib nuntut ilmu, wajib berilmu, bukan bersekolah Bu, berilmu. Ya, boleh jadi sekolahnya dhuwur-dhuwur tapi ilmunya ora dodolan ijazah, dodolan gelar, wakeh. Ilmunya gak ono. Nauzubillah min salik. Makanya monggo kita ing kuntum ta'qilun. Ing kuntum lama. Nah ini ing kuntum-tumnya kepada orang-orang yang beriman, apabila kalian semua ada di dalam kondisi yang berakal, mau memikirkan, mau memperhatikan, mau ngangen-ngangen, mau memanfaatkan rasionalitas kita, ya, mau memanfaatkan kemampuan akal kita. Nah, dengan seperti ini kita harus paham bahwa dalam diri manusia itu ada 3 unsur. Satu unsur jasadiyah, yang kedua unsur akliyah, yang ketiga unsur qalbiyah. Jantung dan otak itu memang sebagai media, Bu. Otak itu sebagai media akliyah, jantung itu sebagai media qalbiyah. Dari perpaduan antara adanya jantung dan otak, maka seluruh jasad ini bisa melakukan aktivitas. Makanya orang mati itu dalam teori kedokteran itu manakala hubungan jantung dengan otaknya putus, namanya batang otak itu kan itu. Jadi otak itu penting untuk dirawat. Makanya muncul ada otak kiri, otak kanan, dan otak tengah. Nah, sekarang diketahui dengan teknologi deteksi anatomi manusia itu, otak tengah fungsinya apa, otak kiri fungsinya apa, otak kanan fungsinya apa. Maka muncullah istilah God spot. Kemudian jantung juga begitu. Jantung itu sebagai organ genggamannya Gusti Allah itu harus dirawat betul. Allazina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jantung berdenyut itu kalau bisa harus bersamaan dengan iling Gusti Allah. Dunal jahri minal qauli. Jadi ketika jantung berdenyut itu nyutnya itu langsung Allah. Nah kita enggak ya kan. Nah muncullah teori-teori yang bisa memposisikan, jadi akal tidak akan berfungsi baik kalau hasutan denyut jantungnya tidak baik. Jadi otak itu hanya jendela. Makanya Imam Ghazali mengutip hadis di kitab-kitab Tazkiyatul Qalb dan Tazkiyatul Nafasnya itu manizdada ilman walam yazdadhu hudan fa inna wabu hudan. Boleh jadi orang pinter secara akliyah, tetapi karena secara qalbiyahnya itu khatamallahu ala qulubihim, maka hidayah dari Allah semakin jauh. Makanya ilmu itu juga netral. Orang berilmu itu, ilmu itu kan sesuatu dari luar juga, agama sesuatu dari luar. Ketika masuk ke dalam diri seseorang, ini sangat tergantung bagaimana olah otak dan olah hatinya. Nah, maka muncullah sekarang ini ketika kita berbicara mencerdaskan orang, jangan hanya intelijennya saja yang dicerdaskan itu, tapi spiritualnya juga harus dicerdaskan. Kan ngoten nggih. Ya, maka di sini butuh agama. Agama itu bukan hanya cerita, tapi bagaimana memformat spiritual seseorang dalam bentuk kreasi hatinya benar-benar takhliyatul qalbi anil asobil mazmumah, bisa membersihkan hati itu dari kerenteng-kerenteng yang jelek. Nah, jadi agama itu harus bisa memformat ya, kerenteng seseorang itu mengeliminir kerenteng jahatnya itu. Makanya perilaku seseorang itu sangat ditentukan oleh kerentengnya itu, oleh hasutan denyut
kerentegnya itu, hian wahminya. Wa tahliyatuhu bi asobil mahmudah. Nah, kemudian kerenteg itu diformat menjadi kerenteg-kerenteg yang baik saja kalau bisa itu. Dari kerenteg yang baik itu diolah oleh otak menjadi perilaku-perilaku yang indah, yang benar menurut akal sehat maupun menurut syara. Dan apa? In kuntum ta'qilun. Jadi ada kuwatul jismiyah, kuwatul aqliyah, dan kuwatul qalbiyah. Intelijen bisa diukur berapa IQ-nya. Nah, kalau cerdas itu buat dia apa, Bu? Di atas 110 ya. Nah, kalau biasa-biasa saja itu antara 90 sampai 110. Di bawah 90, nah itu kecerdasannya lelet. Nah, kalau bisa seleksi calon pemimpin ya, kalau bisa itu ya IQ-nya jangan melampaui 150. Nah, kalau melampaui 150 itu yang dipimpin tidak bisa ngikuti. Kalau bisa ya antara. Tapi jangan sampai kita tuh milih pemimpin yang IQ-nya di bawah 100, kayak iso mikir, repot. Ya, gimana nyimpulkan bagaimana dia membuat konsep-konsep. Jadi konsep awal itu pemimpin harus pintar membuat konsep bagaimana merancang masa depan yang ideal. Harus datang dari pemimpin. Makanya penting asupan gizi ketika anak kita dalam proses pertumbuhan. Sebab IQ itu bukan dibentuk oleh ruh, IQ itu dibentuk oleh fisik. Makanya nutrisi ibu hamil harus diperhatikan betul, Bu. Mulai dari vitaminnya, proteinnya, supaya pertumbuhan otaknya itu betul-betul bisa melahirkan generasi-generasi yang bebas stunting. Ya. Nah itu. Jadi mohon maaf ini perlu saya sampaikan ini kan sebab saya ini sebagai ikut yang terdapat dunia pendidikan, kadang-kadang jengkel juga. Ya pembimbing mahasiswa yang lelet lah sajane awapuna naik si dedel banget, istilah dedel ngertos Bu nggih. Jadi guru itu Bu kalau sudah berhadapan dengan muridnya dedel itu kadang-kadang ngene ae le sing akeh istighfar awakmu iku, tolong kepada wong tuamu sing akeh salat bengi. Ya terus gimana Bu kalau orang tuanya gak akeh salat malam, anaknya dablek, ya tambah dadi dableknya itu. Makanya saya titip nang wong tuamu ya nak, kongkon akeh salat bengi, waca surat Ar-Rahman, wacana surat itu. Saya sedih juga kadang. Jadi ya makanya kadang-kadang mikir kalau ngene ceritane aku nang desa ae mulih, nang desa angon wedhus. Saya pernah pikirannya gitu. Ya angon wedhus, gawe saung nang sawah ya. Wayai mangan ngeliwat dhisik, nah, kayak kolam sehingga kebutuh iwak tinggal mancing atau tinggal angel ya ngopeni anak sekarang ini. Ya Allah. Nah, ya ibune gampang Pak, sing penting ana duwike. Nah, in kuntum ta'qilun ya. Jadi monggo untuk membangun kesehatan akal itu banyak perangkatnya Bu. Ya, dalam Islam itu makanya kenapa gak boleh melakukan sesuatu yang melahirkan, yang menyebabkan kita ini apa namanya terbuainya akal untuk goplah. Lali. Dan saya coba Bu, saya alhamdulillah untuk ini di sini aja yang belum. Satu ketika kalau memang sudah sehat semua, saya ingin mencoba ngetes psikologi ustadz-ustadzah yang terlibat ngurusi TPQ maupun yang ngurusi RA Prayer Group. Saya ingin tahu bagaimana. Sebab ternyata dengan tes psikologi itu bisa mendapatkan info awal terhadap karakter seseorang. Ya, itu beda sehingga pola pembinaan itu gampang. Karena kadang-kadang oleh psikolog itu menyarankan sangat tidak layak. Waduh kadang-kadang tak coba anak yang kriteria sangat tidak layak itu tak openi lu wangel lah Bu, wangel.
Iya betul. Nah, itu insya Allah. Jadi nilainya tuh bagaimana dia kerja di bawah tekanan, bagaimana dia tingkat intelijensinya, bagaimana tingkat kesadaran kolektifnya, itu kan terekap semua itu. Ketika disarankan sangat tidak layak, tak coba rawat, angel ternyata. Saya kerjasama dengan psikologi angkatan laut itu, termasuk ngetes anak-anak yang menjadi karyawan koperasi. Nah, di UIN ini saya tak coba tes. Ini sangat layak, ini bagus, ini bisa jadi manajer. Ternyata betul. Tak syukur yang ini tak sising ini loh, yang tidak direkomendasikan, tak coba rawat. Dicuri ya ini loh, ya benar juga bikin channel ini. Itu berdasarkan pendekatannya. Sedih benar. Ya bukan berarti kita diskriminatif. Oleh karena itu perlu ada pola training, yaitu. Dalam jabatan-jabatan tertentu memang butuh kita ngetes orang untuk bisa menduduki posisi yang penuh dengan resiko dan tanggung jawab. Ada yang ini nanti indikator ini makanya akibatnya tak coba dites jadi manajer. Ya gak tahan ya, gak sampai 1 tahun. Ya benar juga, hasil tes psikologi itu tidak mengecewakan. Yang bagus seperti itu, dites dulu. Nah, sekarang kan ada tes loh, calon presiden itu dites kesehatannya maupun dites. Cuma kadang-kadang kalah dengan tekanan politik. Walaupun menurut hasil tes psikologi itu ternyata tidak layak karena bolone akeh, tekanannya akeh, yang tidak layak itu dipaksa-paksakan jadilah layak. Akhirnya kena OTT kan yang banyak. Nah, saya kepingin besok calon pengurus yayasan Darul Hikmah itu tak suruh tes psikologi dulu. Nah, itu. Saya kepingin nanti kalau setelah saya tidak jadi pengurus mau mati, saya ingin mencoba calon-calon pengurus itu diseleksi, kemudian terakhir dites psikologi, tes manajemennya gimana supaya leadershipnya seperti apa. Saya kan ikut pelatihan kepemimpinan itu mulai kepemimpinan administratif sampai kepemimpinan politik itu pernah ikut latihan semua. Punya sampai kompetensi dalam hal-hal tertentu saya tak coba ikut tes itu ya, alhamdulillah selama ini tidak ini. Nah ini ngapunten bapak-bapak, ini guyonan saja ya, dalam rangka in kuntum ta'qilun itu memang prasyarat untuk bisa mengimplementasikan sesuatu dengan akal sehat itu tidak gampang. Ngoten Bu nggih. Monggo Pak. Nah, ini ya enggak apa-apa nih wong ya. Nggih. Alhamdulillah kita ini sudah banyak landasan ijtihad para ulama mensikapi tentang berbagai hal yang berhubungan dengan penataan kepentingan publik ini. Contohnya, boleh enggak kita tidak taat kepada pemimpin yang zalim? Boleh. Boleh tidak menurunkan pemimpin yang zalim? Boleh, pemakzulan itu. Boleh enggak minta cerai kepada suami yang debek? Boleh. Boleh enggak nyolong duit suami ketika suami medit? Boleh. Nah, boleh enggak suami ngingkari istri yang cerewet? Boleh. Nah, itu. Jadi oleh karena itu di sini ada mekanisme yang diajarkan oleh tuntunan Islam
dengan cara-cara yang tetap dalam koridor ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'idatil hasanati wajadilhum bilati ya ahsan. Apa bedanya makar dengan makzul? Nah, itu ada itunya nanti. Nah, ketika ayat-ayat di dalam surat An-Nisa nanti akan saya jelaskan. Imam Ghazali membeli teori, mengapa masyarakat ini rusak yang sekarang sedang dipilarkan oleh Pak Mahfud MD itu kan dari Ihya itu. Nah, karena pemimpinnya bejat. Mengapa pemimpinnya bejat? Karena ulamanya yang tidak tanggung jawab. Mengapa ulama tidak tanggung jawab? Karena hubul jah wal mal, karena mereka terbuai dengan harta dan jabatan. Nah, itu hanya oleh karena itu muncullah deduksi, teori umum hubbud dunya ra'su uli khotiatin. Kalau semuanya sudah terbuai, terjerumus kepada kepuasan dunia, maka disilah awal dari kehancuran. Ngoten Pak ceritanya nggih. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu birabbil hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhi awadin sultan Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tubana saghayat min jami'il khairat fil hayat al ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wala taj'alna wa iyahum min wadirab wajib wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fil basari nuran Allahumma taqabbal minhu waftah alaihi abwaaba kulli khairin kama fatahtahu ala anbiya'ika wa rusulika wa ibadika sholihin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi maaf ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya